Anda pernah nggak merasa begitu yakin soal sesuatu, ternyata kenyataannya beda banget? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan menjelajahi fakta-fakta paling aneh dari seluruh dunia yang bakal menantang semua yang Anda kira Anda tahu. Siap-siap ya. Oke, kita mulai dari yang paling mendasar ya, waktu. Detik, menit, jam, rasanya kan universal banget ya. Tapi, gimana kalau saya bilang itu nggak sepenuhnya benar? Contohnya nih, di Ethiopia, kalender mereka itu bukan cuma punya 13 bulan, tapi juga 8 tahun di belakang kita. Jadi, kalau Anda mau merasakan perjalanan waktu dan jadi 8 tahun lebih muda, kayaknya Ethiopia bisa jadi tujuan Anda berikutnya nih. Nah, konsep waktu yang beda di Ethiopia ini baru pemanasan loh. Yuk kita gali lebih dalam lagi. Gimana sih budaya itu bisa membentuk cara kita mandang waktu, usia, bahkan angka-angka yang kita anggap biasa aja? Dari Ethiopia yang bisa bikin Anda lebih muda, kita terbang nih ke Korea Selatan, di mana Anda justru menua lebih cepat. Percaya atau enggak, begitu seorang bayi lahir di sana, umurnya itu langsung dihitung 1 tahun. Ini bagian dari sistem usia tradisional mereka. Tapi ada yang kontras banget nih. Kalau di Korea usia itu penting banget sejak lahir, di Kamboja secara tradisional ulang tahun itu bukan perayaan besar. Malah banyak banget loh orang dari generasi tua di sana yang nggak tahu persis kapan mereka lahir. Selain usia, angka juga punya makna yang beda-beda. Coba deh lihat di Hungaria, angka 96 itu punya tempat yang spesial banget. Raja pertama mereka dinobatkan tahun 89, metro pertama dibangun tahun 1896, dan sampai sekarang ada peraturan kalau bangunan di Budapest nggak boleh lebih tinggi dari 96 kaki. Nah, kalau Hungaria punya angka keberuntungan, Italia malah sebaliknya, punya angka sial, 17. Kenapa coba? Soalnya, angka Romawi untuk 17 Ken X VI itu bisa diubah jadi anagram VXI. Artinya dalam bahasa Latin itu saya telah hidup. Atau dengan kata lain, saya sudah mati. Sedikit serem ya? Oke, sekarang bayangin Anda lagi jalan-jalan. Sebuah anggukan atau gelengan kepala, rasanya universal kan? Siapa sangka, ternyata nggak juga. Yuk, kita lihat betapa gampangnya terjadi salah paham dalam interaksi sosial di berbagai belahan dunia. Ini nih yang bisa bikin pusing 7 keliling. Di Albania, kalau orang menggelengkan kepala, itu artinya iya. Dan kalau mereka mengangguk, itu artinya tidak. Benar-benar kebalikannya dari yang kita tahu. Bayangin aja deh, gimana kacaunya obrolan Anda di sana. Konteks budaya juga penting banget buat gestur. Coba lihat ini, gerakan melambai dengan telapak tangan terbuka. Buat kita kan ramah banget ya, tapi di Yunani, wah, ini penghinaan serius yang disebut mutsa. Jadi hati-hati ya kalau lagi menyapa di sana. Oke, setelah gestur yang bikin bingung dan bisa menyinggung, kita lihat tradisi yang manis ini. Di Bulgaria, orang-orang itu menyiramkan air di depan pintu rumah mereka. Ini tuh simbol harapan biar orang yang mereka sayangi bisa menjalani sesuatu dengan lancar dan mulus, kayak air yang mengalir. Manis kan? Tradisi manusia emang unik-unik ya, tapi alam juga nggak mau kalah. Alam juga punya sisi anehnya sendiri. Sekarang, mari kita lihat beberapa keajaiban alam yang luar biasa dan kadang-kadang ya sedikit gila. Dan kita mulai dari rumah kita sendiri Indonesia. Ini dia Rafflesia arnoldi, bunga raksasa yang bikin takjub. Ukurannya itu luar biasa, tapi aromanya juga luar biasa, nggak enak. Baunya persis kayak daging busuk, dan itu sengaja buat narik serangga penyerbuk. Sekarang kita mundur jauh ke abad ke-13. Bayangin, penjelajah legendaris Marco Polo tiba di Azerbaijan dan dia lihat sesuatu yang bikin dia bingung banget. Api yang menyala langsung dari tanah dan nggak pernah padam. Nah, apa yang bikin Marco Polo bingung ratusan tahun lalu, sekarang udah ada penjelasan ilmiahnya. Fenomena ini namanya Yanardak atau gunung yang terbakar. Ini pada dasarnya api abadi yang disebabkan sama gas alam yang terus-menerus bocor dari dalam bumi. Luar biasa ya? Keanehan alam lainnya juga bisa membentuk cara hidup manusia loh. Contohnya di Australia. Benua ini kan gede banget dan kering kerontang di tengahnya. Jadi, hampir semua orang tinggalnya di dekat pantai. Ya nggak heran sih kalau mereka punya lebih dari 10.000 pantai. Oke, di bagian terakhir ini kita kembali lagi ke manusia. Kita akan merayakan beberapa pencapaian yang luar biasa dan beberapa tradisi yang sangat-sangat unik. Coba saya tanya, siapa raja industri film dunia? Kebanyakan pasti jawab Hollywood kan? Tapi faktanya beda. Coba lihat data tahun 2012 aja. Industri film India, atau yang kita kenal Bollywood, itu memproduksi film 3 kali lebih banyak daripada Hollywood. Pencapaiannya luar biasa banget.
Dan untuk tradisi yang benar-benar aneh bin ajaib, ini dia juaranya. Di Inggris ada kompetisi Cooper's Hill Cheese Rolling. Ini acara tahunan yang super kacau, bahaya, tapi juga seru banget. Di mana para pesertanya lari, atau lebih tepatnya ngeglinding, nurunin bukit curam cuma buat ngejar sebongkah keju. Oke, untuk penutup, saya mau Anda bayangin angka ini sebentar. 7,8 miliar. Itulah perkiraan jumlah seluruh manusia di planet kita. Kedengarannya banyak banget kan? Seolah-olah kita ini udah memenuhi setiap sudut dunia. Tapi, inilah fakta yang bakal bikin Anda kaget. Kalau setiap orang di dunia ini berdiri dempet-dempetan bahu-membahu, seluruh 7,8 miliar manusia itu bisa muat di dalam batas kota Los Angeles. Coba bayangin, gila kan? Dan itu membawa kita ke pertanyaan terakhir. Kalau seluruh populasi dunia aja bisa muat dalam satu kota, hal mustahil apa lagi ya yang sebenarnya nyata di luar sana? Fakta-fakta ini nunjukin kalau dunia itu jauh lebih aneh, lebih kecil, dan lebih menakjubkan dari yang kita kira. Jadi teruslah bertanya, teruslah belajar, dan jangan pernah berhenti merasa takjub.